revisi undang KPK ini kan ada menarik tuh angka 13 tuh. Ya 13 hari sebelum habis masa sidang dan anggota DPR habis, dihadiri hanya 13% anggota dan dibahas hanya 13 hari. Itu angka 13 menarik itu. Sehingga terjadi revisi. Dan maksud saya, itulah saya menyatakan sejarah pelemahan KPK ini nggak bisa dibantah. Oke, saya respect tadi ada perbincangan yang belum dilanjutkan. Silakan Bung Said Didu, jangan dipotong dulu. Jadi saya menyatakan begini, mungkin tadi Pak Regan, mungkin Pak Jokowi melihat bahwa ini penangkapan beberapa orang pejabat saat itu sehingga muncul ide untuk memindahkan KPK di bawah eksekutif. Dan itu memang lama sekali disuarakan oleh Fahri Hamzah. Lama, bukan waktu sedikit. Nah akhirnya direvisilah undang-undang KPK kan. Dan dipanggillah ketua KPK saat itu siapa? Bukan. Agus Raharjo. Ya. Dan dia sudah mengatakan. Nah kemudian revisi undang KPK ini kan ada menarik tuh angka 13 tuh. Ya 13 hari sebelum habis masa sidang dan anggota DPR habis, dihadiri hanya 13% anggota dan dibahas hanya 13 hari. Itu angka 13 menarik itu. Sehingga terjadi revisi. Dan maksud saya, itulah saya menyatakan sejarah pelemahan KPK ini nggak bisa dibantah. Oleh Pak Jokowi yang mengatakan. Oleh karena dipanggil, Agus Raharjo kan menjelaskan bahwa dipanggil. Ya. Nah, jadi ini sejarah. Jadi nggak usah saya biasa menyampaikan suatu fakta yang nggak terbantahkan. Bahwa Anda bantah Jokowi nggak melemahkan ya bisa saja, tapi faktanya demikian. Nah, tadi yang terkait dengan begini, terkait dengan saya menyatakan kondisi penegakan hukum mengamankan Bobi. Tapi kalau kondisi tadi kan begini, kita tahu saya ini bekas birokrat, jadi paham betul bagaimana loyalitas birokrat itu dari bawah. Kan kita tahu Pak Ginting ini kan mulai camat, terus naik PUPR Medan, naik menjadi Sekda Medan, pelaksana tugas Medan, naik menjadi PUPR Provinsi. Okay. Dan kita paham semua, nggak usah dibantah, PUPR itu adalah kasir penguasa. Bentar. PUPR kasir penguasa. Di mana? Kasir eksekutifnya. Di mana-mana. Jadi kalau misalnya waktu PUPR wali kota di Pemkot Medan, kasir wali kotanya. Ya, selalu begitu. PUPR saya menyatakan bukan itu seluruh Indonesia Pemprov, gitu. Ya begitu. Kasir gubernur ya. Itu selalu di maksudnya kasir itu minta duit di situ. Nah, tempat dan pencarian. duitnya duit haram. Nggak, ini mesti di clear tempat dulu. Pencarian di situ. Duitnya duit haram dong. Nah, biasanya di situ. Biasanya duit haram. Oke. Di seluruh ini. Nah, kita tahu bahwa ini kesayangan betul. Ini kan mulai dari camat yang sangat muda, ilmunya bukan insinyur. Biasanya insinyur kan jadi PUPR itu kan. Nah, ini analisis. Nah, tapi begini, apakah salah orang punya kepercayaan? Enggak salah. Tapi bahwa disalahgunakan kepercayaan itu yang salah. Itu yang salah. Nah, sekarang saya ingin menyatakan, biarkan nanti dari KPK menjelaskan seperti apa kejadian kalau udah seperti ini. Dan kita menyatakan bahwa Bobi kan sudah menyatakan siap diperiksa. Nah, ke arah mana pemeriksaannya? Cuma saya menyatakan dari 8 contoh tadi yang sebenarnya kasus besar, kasusnya Bobi ini kecil, 28 miliar. Kasusnya pertama itu hampir 1.000 triliun. Aman kok. Timas 300 triliun. Aman kok. Maksudnya aman siapa nih? Ya orang-orang yang terlibat di puncak kekuasaan itu aman. Jadi Bobi yang diungkap hanya 28 miliar, 280 miliar, tenanglah. Kasus kecil, pejabat tinggi, kepala desa kohot saja bisa bebas, apalagi gubernur. Terima kasih. Tapi tadi disebutkan karena Gubernur Bobi tidak mengetahui apa yang dilakukan Kadis PUPR-nya. Itu biasa saja. Tidak salah menyatakan. Nanti fakta hukum yang bicara kan belum dipanggil. Nanti aja. Semua orang menyatakan saya nggak tahu. Nanti pada saat itu malah mungkin semua WA sudah dihapus. Malah nomor telepon juga sudah dihapus. Itu normal saja. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya itu tidak sependapat ya yang diucapkan oleh Abang.
Bobi perlu dipanggil KPK. Bobi kenapa? Dipanggil KPK atau Bobi datang ke KPK. Kenapa? Karena kepresidenan sekarang ini salah satu ada pemberantasan korupsi. Walaupun kita tahu Bobi ini adalah kader Gerindra, mantunya Pak Jokowi, ya kita nggak ada pilih kasih. Kalau bicara masalah korupsi, kita siap itu untuk memberantasnya. Kita ini siapa maksudnya? Ya kita. Oke. Bagus. Satu. Kedua, Oke. saya belum tahu persis ya masalah kasus ini. Ini kasusnya ini kan pemenang tendernya juga belum ada. Proyek itu juga belum dikerjakan. Pertanyaannya uang apa ini? Yang 2,8 miliar. Dari 203. Dari proyek 13 miliar. Dari dana APBN maupun dana APBD. Nah, setahu saya setiap daerah itu permainannya kayak gitu. Jadi uang yang 2 sekian itu uang tip. Lu kalau mau dapat proyek bayar dulu di muka 5%. Itu biasa. Biasa. Oke. Di seluruh Indonesia itu. Ya, jadi saya lihat Bobi ini pembuka jalan sebenarnya. Di daerah itu yang namanya pengusaha itu hidupnya dari proyek APBN maupun APBD. Jadi kalau Anda mau Bung Aiman mengambil proyek, nyogok dulu sama penguasa. Lu berani bayar berapa ke saya? Gak usah kasih itu proyek. Proyeknya belum jalan tapi udah dikasih duluan. Ini belum jalan nih katanya nih. Oke. Ini belum jalan. Mungkin Bobi nggak sengaja datang pakai mobil rame-rame. Ini jalan mau diperbaiki. Uang itu juga kan bukan uangnya zamannya Bobi jadi gubernur. Sebelumnya uang itu sudah ada. Setahu saya Bobi nggak tahu menahu gitu-gituan tuh. Nah kebetulan yang kepercayaan Bobi ini mungkin pengusaha itu merayu. Proyek itu kasih ke saya. Ini ada uang, bisa terjadi. Ya. Kalau saya melihat Bang, ini adalah pembuka. Pembuka ini akan terjadi di daerah-daerah lain. Di daerah itu lebih kasar tuh, makanya pembangunan di daerah itu mutunya nggak ada mutunya. Nah jadi kenapa saya bilang bahwa perlu Bobi itu datang ke KPK atau KPK panggil Bobi untuk minta kejelasan. Kenapa? Karena opini masyarakat itu kan beda. Dan pasti Gubernur Bobi tidak tahu menahu soal ini. Saya berkeyakinan Tidak tahu menahu. tidak tahu menahu. Oke. Karena ini masalah proyeknya belum ada. Yang saya dengar baru mau ditenderin. Nah pengusaha ini yang mau tender itu mau merayu kasih kemenangan untuk saya. Nah, itu terima kasih. Oke. Ada. Selain. Ya, cek. Langsung apa? Cek, ada ya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya ya, saya sampai ganti pakai Gojek loh sebetulnya. Tapi ya. Saya cuma lihat judulnya dialog ini, apa ya? Kalau bahasa Bang Said Didu pagi tadi di Twitternya, ngimpi gitu loh. Orang dekat, apa tadi jadi? Orang dekat ditangkap, Bobi terancam. Itu ngimpi, tapi nggak apa-apa. Ngimpi kan sah juga. Kenapa mimpi itu? Ngimpinya karena tadi bahwa saya telat, tapi tadi saya sempat tangkap bahwa kalau sampai sekarang bukan cuma Bobi, tapi lingkaran kekuasaan aman-aman saja, itu karena memang kekuasaan yang melindunginya. Bukan nggak ada bukti, bukan nggak ada fakta, bukan nggak ada saksi, selalu karena kekuasaan. Dan itu kita bisa, saya ngalami sendiri kan. Saya bertarung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Jokowi pada 2 kasus. Kasus pertama adalah saya bersama 6 orang lain, Habib Rizik, Mayor Jenderal Sunarko, Munarman dan lain-lainnya, menggugat kebohongan Jokowi sejak gubernur. Kita uraikan dengan kebohongan itu kita merugi begini. Jangankan datang, KTP aslinya saja enggak. Bayangkan, padahal itu yang jadi penasihat hukumnya doktor hukum loh.
buat saya mustahil dia nggak paham hal-hal administrasi seperti ini gitu loh. Bahwa KTP asli itu harus ditampilkan. Itu pun nggak, hanya fotokopinya. Dan itu kita bermain-main di soal administrasi beberapa kali sidang. Sampai akhirnya tiba-tiba PN Jakpus menggugurkan gugatan kita. Kita maju banding, PT kalah juga. Yang kedua saya menggugat, kalau nggak Bang Said nggak ikut juga. Jokowi dan kawan-kawan ada si siapa Erlangga Hartarto, ada Aguan segala macam di PIK 2. Sampai hari ini nggak pernah muncul juga. Berputar-putar di soal administrasi dan sebagainya. Jadi kembali soal Bobi tadi, apalagi tadi Bang Said bilang ini recehan sekali 213 miliar. Nah, yang 1/4 triliun itu. Hah? 1/4 triliun hampir. Memang, tapi coba tadi disebut ada Timah yang 300 triliun, ada BBM yang hampir 1000 triliun, bahkan dalam persidangan Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku jelas disebut Blok Medan. Disentuh juga enggak. Jadi memang selama ini ya begitulah. Makanya saya sebetulnya senang juga lihat judul itu, orang dekat ditangkap, Bobi terancam. Ya sebagai sebuah cita-cita dan harapan bolehlah gitu loh. Cuman tapi fakta-faktanya memang seperti itu. Kalau ditanya apa ada peran Jokowi di sini, ya tentu tidak ada. Saya berani bilang gitu, Bang Said ya. Tapi bahwa di belakang ini jauh sebelumnya bagaimana dia menempatkan orang-orang dan sebagainya, itu sudah hampir pasti. Dan itu yang menurut Anda membuat Gubernur Bobi ini aman? Aman. Penempatan orang-orang yang sudah diset sejak dulu oleh Pak Jokowi. Yeah. Oke. Orang-orang di mana nih? Di semua lini, dimulai di lingkaran istana, kepala daerah segala macam. Yang kemarin sempat heboh dan tidak terklarifikasi adalah obrolan Jokowi, mantan Kapolda Jateng, yang sekarang jadi Gubernur Jateng, sama wakil calon wagubnya. Jadi nanti Pak Lutfi ke Jawa Tengah, ya. Tapi setelah itu nanti Pak Lutfi ke kabinet. Nanti Kaisang yang ke Jateng. Siapa? Ini kan nggak dibantah gitu loh. Walaupun suara bisa aja dipalsu-palsu galam, tapi nggak dibantah gitu loh. Nah ini kan salah satu bukti bahwa cawe-cawe dia tuh merambah ke segenap lini. Dan ketika waktu itu menjelang pilkada, coba videonya beredar di mana-mana. Saya titip kabupaten, saya titip wali kota, saya titip kabupaten. Jadi jasa titipan kan? Itu luar biasa itu. Nah, makanya bolehlah Iman kasih judul orang dekat tertangkap, Bobi terancam, itu bolehlah. Tapi untuk sampai pada realita, Anda nggak percaya itu? Kalau judulnya kan ada tanya. Saya ingin percaya sebetulnya, tapi terlalu berat percaya itu dibangun. Gitu. Oke. Bung Semar, silakan. Ya. Pertama yang ingin kita sampaikan itu bahwa soal hukum itu selalu ada asas praduga tak bersalah. Jadi jangan juga akhirnya mengambil satu kesimpulan seolah-olah ini aman karena bagian dari oligarki. Aman bagian dari kekuasaan. Tidak ada warga negara di Indonesia ini satupun aman karena soal kedekatan, kecuali memang dia tidak terlibat. Kalau persoalan pertanyaan yang tadi di tema pada malam hari ini, kan tidak juga orang yang memang dekat itu, Bung Aiman, misalnya kepala dinas dengan gubernur, menteri dengan presiden, bahwa ketika terlibat kasus hukum, secara otomatis bahwa memang atasannya juga terlibat. Sebaliknya pun begitu. Tapi nggak terlalu normatif nih. Aman atau begitu. Tidak tergantung perbuatannya. Ya memang. Nggak terlalu polos gitu. Ya memang. Jadi kalau misalnya dulu Andi Malarangeng ditangkap kurang dekat apa Andi Malarangeng dengan SBY? Juru bicara dan lain sebagainya. Dia ditangkap. Apakah memang kita juga mengambil kesimpulan bahwa Pak SBY itu secara otomatis dia terlibat juga dengan apa yang dilakukan oleh Andi Malarangeng? Kan tidak. SBY beda banget sama Jokowi. Jadi bos. ini kan bicara soal kedekatan. Kalau bicara soal kedekatan, tidak itu menjamin bahwa ada keterlibatan soal itu. Kan begitu. Jadi jangan juga akhirnya membangun narasi sesat karena memang dasarnya kebencian kan? Kan dasarnya kebencian juga. Semua dialihkannya ke Pak Jokowi. Dan
Pak Jokowi itu 4 poin usulan draft, ini ada orang KPK ini, 4 poin usulan draft dari DPR RI itu ditolak sama Jokowi waktu revisi, betul nggak? Revisi. Nah, Pakai di browsing aja. Jadi beberapa poin yang dianggap melemahkan KPK yang tadi dibilang sama Bang Said itu, justru Jokowi menolak itu. Justru menolak itu dia. Soal koordinasi penyadapan dengan kejaksaan dan lain sebagainya, itu Jokowi menolak dengan tegas. Jadi kalau misalnya memang secara data bisa dikulik lagi, silakan dikulik. Bahwa Jokowi justru memperkuat. Bahwa memang bahwa itu tidak bisa juga akhirnya terhenti soal revisi, kan soal lain. Tapi sikap Jokowi terhadap revisi undang-undang clear, gitu loh, clear bahwa dia menolak beberapa poin itu. Kalau misalnya Pak gitu. Jokowi memperkuat, Anda nggak keluar gitu, Anda nggak ngomong gitu. Ya saya nggak perlu ngomong itu karena faktanya memang saya sudah. Iya, jadi maksud saya. Jadi nggak perlu diomongin Bang. Maksud saya justru kalau yang keluar ini kan justru malah ditampung juga sama Polri yang institusinya juga di bawah Presiden. Nggak ada kaitan ke Pak Jokowi. Iya, nggak ada kaitan. Boleh ngomong, saya boleh Iya, ngomong. apa? Bergabungnya kami kepada Polri itu bukan pada saat itu kemudian dari KPK terus itu dikeluarkan lalu kemudian kami bergabung karena memang harus bergabung, bukan, itu pun sudah merupakan pelanggaran hukum Bung Aiman, karena sebenarnya berdasarkan putusan MK, putusan hak asasi manusia, Komnas HAM dan lain-lain, itu kami harusnya diangkat di KPK. Kembali lagi karena Undang-Undang 19 2019 menyatakan bahwa seluruh pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Jadi gitu. Jadi otomatis kami itu menjadi ASN itu by law. Jadi itu adalah perintah undang-undang. Jadi bukan kemudian kami diberhentikan terus itu mana lembaga negara yang mau memasukkan atau mau menerima, bukan, tapi Undang-Undang 2019 menyatakan bahwa kami adalah aparatur sipil negara. Ya. Jadi soal kemudian kami berdinas di mana saja itu nggak ada masalah karena baik undang-undang itu harusnya memang KPK yang mengangkat. Tapi Anda mengatakan tadi bahwa Pak Jokowi menurut Bung Semar kan tidak memperlemah KPK, justru malah memperkuat. Anda membantah itu nggak? Ini saya jadi baca begini, ya. lebih baik mungkin Bang. Oke, kita Presiden Jokowi tolak 4 usulan revisi Undang-Undang KPK oleh DPR. Nah ini jadi 4 poin yang disampaikan oleh DPR yang memang itu bagian dari nyawanya revisi undang-undang itu yang dianggap pelemahan kan ditolak juga sama Presiden. Contohnya apa salah satu misalnya? Misalnya soal koordinasi ya, saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK, kata Presiden. Jadi pertama, Presiden tidak menyetujui pandangan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Jadi maksud saya, ketika dibangun narasi seolah-olah bahwa Jokowi selalu dianggap melemahkan KPK, kan faktanya kan juga bahwa Jokowi justru yang Bung Aiman, ini kan nah soal sekarang kita bicara soal Bobi. Ada itu Bung Kita Aiman. itu kan bicara soal hukum, ya bagaimana orang mempertanggungjawabkan perilaku individunya. Oke. Kan begitu, perilaku individu. Jangan juga soal Gubernur Bobi belakang dulu, soal KPK dulu. Ada yang mau disampaikan soal ini? Oke, jadi kan suka ada istilah emak-emak tuh kalau naik motor sen ke kiri beloknya ke kanan. Nah ini seuzon lagi. Nah itu lagi terjadi gitu loh. pada Jokowi. Ya itu seuzon. Bagaimana namanya. misalnya ketika Ya itu kan Papa minta seuzon saham, namanya gitu loh. dia bilang kan depan wartawan. Ya seuzonnya kan gitu. Loh buktinya kan sekarang sudah ditangkap Pak itu siapa namanya? Ya faktanya kan Pak Jokowi yang menolak usulan DPR RI revisi. Padahal yang saya kalau diadu, lu percaya siapa ya? Lu percaya Agus Raharjo apa Jokowi? Gue 2000% percaya Agus Raharjo. Saya tiba-tiba yang menyatakan dipanggil. waktu itu Pak Agus Raharjo bahwa dipanggil, tiba-tiba dipanggil belum untuk- duduk dia hentikan. Wah, hentikan. kasus Setia Novanto waktu itu. Agus Raharjo bingung. Hentikan apa? Ternyata diminta menghentikan kasus Papa minta saham yang melibatkan Ini Setia soal Novanto. pelemahan kan. Tapi kan Bicara soal di pelemahan depan media KPK. wartawan kan, loh saya bukti jalan Kan faktanya terus jelas prosesnya. pelemahan Ya, KPK kaitannya itu ke Jokowi pelemahan. menolak itu. Nah jadi maksudnya begini, dia boleh aja baca berita, menolak 4 hal bla bla Bukan bla berita bla. itu, tapi bahwa itu memang Beritanya adalah Jokowi menyampaikan menolak. apa yang disampaikan Tapi oleh Presiden faktanya gitu loh. Bukan tidak soal seperti baca itu berita, gitu loh. baca berita, tapi Saya selalu substansinya melihat gitu loh. dia tuh berkata Ini sebaliknya. substansinya. Misalnya Jadi kasih itu contoh urusan lagi. Bobi ke Pak Jokowi, Contoh urusan lagi. yang lain ke Pak Jokowi. Anak-anak saya enggak suka politik. Gitu loh. Nah, kan misalnya ada contoh lagi.
ini terlalu banyak ya kalau kita ada 11.000 triliun, ada 6.000 unit yang sudah dipesan, ada berhenti impor, stop utang, itu kan semua ditabrak. Jadi apapun yang dia katakan itu kita mesti bacanya sebaliknya, siap-siap begitu. Pada kasus yang dibaca Jadi 4 itu saya nggak percaya. Kan kita harus pertegas juga bahwa ini korelasinya dengan apa penangkapan Kadis PU di Sumatera Utara itu, ini kan poin yang dibahas. Jadi apa iya keterlibatan seorang anak mantan pejabat selalu dikait-kaitkan dengan rejim sebelumnya dengan sekarang pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hari ini jelas Pak Prabowo dari awal beliau dilantik sebagai presiden menyatakan bahwa perang terhadap korupsi. Itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung, melakukan penangkapan di beberapa swasta atau pemerintah. Nah, kawan-kawan di KPK juga melakukan itu juga, buktinya kan gak ada tebang pilih. Coba kalau nanti dia yang ditangkap ini, wah itu kenapa? Jadi tadi apa yang disampaikan Kanjeng Nomron, memang sebaiknya saudara Bobi datang ke KPK atau KPK memanggilkan. Karena saudara Bobi sudah bilang, kapanpun KPK memanggil pihak dari Sumatera siap, itu. Jadi gini, saya yakin kita semua sepakat bahwa Prabowo harus memberantas korupsi. Setuju. Yang paling bahaya adalah kalau pas mencapai puncaknya, pelaku utamanya langsung dia kendor. Itu yang paling kita takutkan. Akhirnya yang masuk penjara hanya orang-orang pinggirannya. 8 kasus saya sampaikan tadi itu fakta bahwa setelah masuk ke puncaknya berhenti. Dan itu terjadi di rezim Prabowo. Saya rasa Bang Said jadilah ini kebetulan. Jadi maksud saya kita menuntut Prabowo menuntaskan pemberantasan korupsi sampai pelaku utamanya. Saya rasa Bang Said ya, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak kawan-kawan di Kejaksaan hari ini di kabinet Pak Prabowo Gibran itu sudah sangat fantastis ya. Bagaimana hari ini Kejagung melakukan Oke, apakah nanti kasus Bobi Nasution juga akan fantastis terkait dinas PUPR? Iya. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.